Banda Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi ITISNA. Definisi pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 104 yaitu istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustani dan penjual yaitu pembuat atau sani. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan, pembeli mustahni dengan penjual, pembuat sani. Kemudian, untuk memenuhi kewajiban kepada mustahni, penjual memerlukan pihak lain sebagai syani. Selanjutnya, adapun karakteristiknya yaitu berdasarkan akad istisna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Kemudian barang pesanan harus memenuhi kriteria yaitu memerlukan proses pembuatan sesuai akad yang disepakati. Kemudian yang kedua, sesuai dengan spesifikasi pemesanan, bukan produk massal, dan harus diketahui karakteristik secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, dan kuantitas. Kemudian, barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanannya yang dikirim salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istisna. Jika entitas bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lainnya, produsen atau kontraktor, untuk membuat barang pesanan juga dapat dengan cara istisna. Maka hal ini disebut dengan istisna paralel. Istisna paralel dapat dilakukan dengan syarat akad pertama antara entitas dan pembeli akhir tidak bertanggung atau mualak dari akad kedua antara entitas dan pihak lainnya. Pada dasarnya, istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi, yaitu kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya, atau akad batal demi hukum, karena timbulnya kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Selanjutnya, pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan, dan penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. Kemudian yaitu pendapatan istisna dan istisna paralel. Pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode persentasi penyelesaian atau metode akad selesai. Akad dikatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Jika metode presentasi penyelesaian digunakan, maka bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Bagian margin keuntungan istisna yang dapat diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian, dan pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Kemudian, jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaian tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan bak selesai dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu tidak ada pemesanan istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Kemudian, tidak ada harga pokok istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Selanjutnya, tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istisna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan itu selesai. Dan yang terakhir,
Pengakuan pendapatan istisna, harga pokok istisna, dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan. Kemudian, jika menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari 1 tahun dari pembayaran barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu adalah margin keuntungan membuat barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai, diakui pada saat penyerahan barang dan pesanan, dan selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang istisna dan termin istisna pada pos lawannya. Kemudian penagihan termin yang dilakukan oleh penjual oleh transaksi istisna dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan tidak selalu sesuai dengan dengan persentase penyelesaian pembuatan barang pesanan. Adapun biaya perolehan istisna adalah yaitu biaya perolehan istisna terdiri dari biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan, dan biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan pra-akad. Kemudian biaya pra-akad diakui sebagai beban tangguh dan perhitungan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Namun, jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan biaya perolehan istisna yang terjadi selama periode laporan. Kemudian keuangan diakui sebagai aset istisna dan penyelesaian pada saat terjadinya beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istisna. Sedangkan biaya perolehan istisna paralel adalah biaya istisna paralel terdiri dari biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen dan kontraktor kepada entitas. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan per-akad, dan semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Kemudian biaya perolehan istisna paralel diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan. Adapun penyelesaian awal ialah jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapat istisna. Kemudian pengurangan pendapat istisna akibat penyelesaian awal piutang istisna dapat diberlakukan sebagai yaitu potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istisna pada saat pembayaran atau penggantian kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istisna secara keseluruhan. Adapun perubahan pesanan dan tagihan tambahan yaitu pengaturan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya istisna akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan adalah sebagai berikut, yaitu nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambah kepada pendapatan istisna dan biaya istisna. Jika kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan diakibatkan oleh setiap tagihan akan menambah biaya istisna sehingga pendapatan istisna akan kurang sejumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan. Kemudian perlakuan akuntansi yang A dan yang B yaitu jika perlakuan pada akuntansi paralel dan akan tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor.
dan disepakati penjual berdasarkan akad istisna. Adapun pengakuan taksiran ruginya yaitu jika besaran kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna. Taksiran kerugian harus segera diakui. Jumlah kerugian semacam ini ditentukan tanpa memperhatikan, yaitu yang pertama, apakah pekerjaan istisna telah dilakukan atau belum. Kemudian yang kedua, tahap penyelesaian pembuatan barang dan pesanan. Atau yang ketiga, jumlah laba yang diharapkan dari akad lainnya yang tidak diperlukan sebagai suatu akad tunggal sesuai dengan paragraf. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika masih banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.